teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tidak kurang suatu hal apapun. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam rangka untuk menyempurnakan bacaan Al-Quran kita. Ya, insya Allah mohon izin di sini saya Givari Putra izin untuk mendampingi dan membersamai sahabat-sahabat Quran sekalian. Ya, saya juga izin untuk menjawab salam-salam terbaik dari teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, seperti biasa menyongsong bulan Ramadan ya, sekitar beberapa belas hari lagi. Maka spesial menyongsong bulan Ramadan kita akan bedah tajwid, belajar tajwid surah-surah pendek sebagai bentuk persiapan kita menyambut bulan Ramadan, khususnya sholat tarawih ya. Jangan sampai kita tidak menyempurnakan bacaan Al-Quran kita teman-teman sekalian ya. Nah, sesi kali ini masih dalam pembahasan surah Al-Lahab ya. Kemarin kita baru bahas sampai baru sampai a. Sisanya belum kita bahas. Anhu baru sampai anhu ya. Sisanya ya, maluhu sampai mana kemarin kita? Nanti kita lanjutkan beberapa penggalan lagi. Sekarang ayat keduanya kita akan baca dulu bareng-bareng sebanyak 2 kali. Setelah itu kita bedah tajwidnya dari pembahasan yang belum kita bahas tajwidnya ya. Baik, tanpa lama-lama mari kita mulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab. Sekali lagi. Ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab. Oke. Kemarin kita baru bahas sampai anhu ya. Kalau tidak salah kita baru bahas sampai anhu. Maka penjelasan pembahasan kita maluhu. Selanjutnya kita akan bahas dari wama ya. Baik. Nah, teman-teman sekalian, kita akan membahas huruf waw. Saya akan janji dampingi teman-teman per huruf per harokat insyaallah. Nah, huruf yang pertama yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini adalah huruf yang terlihatnya mudah tapi banyak orang tidak menyempurnakannya. Ini dia huruf waw ya. Namanya huruf waw. Waw itu punya tata cara baca. Waw punya cara baca. Seperti apa cara melafalkan huruf waw? Oke. Nih, huruf waw itu dilafalkan dia punya makhraj. Makhraj itu artinya tempat keluar huruf. Di mana makhraj huruf waw? Waw keluar dari yang namanya adalah asyafatain. Asyafatain itu artinya adalah kedua bibir. Kedua bibir huruf waw harus kita apain? Lisyafatainil waw ba'un mimu, dengan cara memposisikan kedua bibir dengan posisi maju seperti mengucapkan huruf u. Jadi maksudnya seperti apa? Nah, jadi kalau teman-teman ingin menyempurnakan huruf waw, pastikan ya bibir huruf waw itu bibirnya maju. Kalau waw tidak dilafalkan bibirnya maju, maka waw tidak sempurna. Ya, jadi saya contohkan, izin. Nih ya. Ini ilustrasi gambarnya. Kita contohkan langsung dengan cermin kita. Perhatikan. Jadi harus kita baca maju teman-teman sekalian. Contoh. Wa. Bukan cuma sekedar wa. Tapi wa. Ya. Bibirnya harus maju agar sempurna. Pelafalan makhraj huruf waw-nya. Ya. Oke, kita kembalikan ke dalam ayat. Ya. Nah, jadi waw dilafalkan harus maju bibirnya. Ya. Saya izin tulis teman-teman sekalian. Saya izin zoom out. Ya. Waw harus dilafalkan maju bibirnya ya. Ini banyak orang yang tidak fokus melafalkan huruf waw, mentang-mentang gampang ya. Lalu teman-teman perhatikan di sini huruf waw-nya dia berharokat baris atas. Nah, maka basicnya huruf hijaiyah apapun yang berharokat baris atas itu namanya harokat fathah. Kita tulis juga ya. Oke. Harokat baris atas atau fathah dibaca dengan vokal a, maka waw nggak dibaca wi, tidak. Waw tidak dibaca wu, tidak. Tapi waw dibaca wa dengan vokal a. Kenapa? Karena berharokat baris atas atau fathah. Cara menyempurnakan harokat fathah seperti apa? Caranya dengan wal maftuhu bil fathif ham. Dengan cara membuka mulut teman-teman sekalian. Nah, ya. Jadi bukan hanya sekedar maju bibir, tapi ketika fathah dibuka mulutnya. Apakah cukup hanya membuka mulut? Tidak. Ya. Teman-teman harus cek juga. Waw itu huruf tipis, huruf tebal. Teman-teman sekalian, sahabat Quran. Nih, semangatnya mana pagi ini nih? Nggak kelihatan nih. Ya. Waw itu huruf tipis, huruf tebal. Nah, waw itu huruf
tipis, teman-teman sekalian. Waw itu huruf tipis. Maka huruf hijaiyah apapun yang dia tipis, maka karakternya harus dibaca dengan senyum. Jadi waw dilafalkan ada 3 hal yang harus diperhatikan. Pertama, maju bibirnya. Yang kedua, ketika fathah buka mulutnya, wal maftuhu bil fathi fam. Yang ketiga, senyumkan dia karena di huruf yang tipis. Maka ketika dilafalkan, maju bibirnya, ya, maju bibirnya, lalu buka mulutnya dan senyum. Wa, ya, jangan cuman wa, bukan cuman dibuka mulutnya, tapi harus senyum karena wa huruf yang tipis. Wa, ya. Nah itu kita janji akan dampingi. Terima kasih Kak Nak ya. Kita akan dampingi teman-teman per huruf per harokat ya. Silakan difoto dulu. Kalau ini penting, silahkan difoto teman-teman sekalian ya. Oke, silahkan. Sudah? Baik, kita lanjutkan kembali. Ya. Maluhu wa. Nah, sekarang kita masuk ke huruf berikutnya, teman-teman sekalian. Nih, perhatikan. Nah, di sini kita mendapati ada huruf mim. Mim gak akan kita bahas banyak-banyak. Kenapa? Karena melafalkan huruf mim senatural seperti kita melafalkan huruf M alfabet. Ya. Oke. Nah, perhatikan baik-baik. Mim di sini dia berharokat baris atas. Ingat, setiap harokat baris atas dibaca dengan vokal A. Baris atas disebutnya fathah. Kita ulang lagi ya. Mim berharokat fathah maka dibaca dengan vokal A menjadi bukan mi, tidak mu, juga tidak ya, tapi dibaca ma ya. Oke. Nah, mim huruf yang tipis, huruf yang tebal. Mim dibaca dengan vokal A, tar. Fathah itu dibuka mulutnya ya. Saya izin ingatkan per huruf per harokat. Buka mulutnya wal maftuhu bil fathi fam. Bukan hanya sekedar buka mulut, tapi mim itu huruf yang tipis. Maka huruf yang tipis itu dibaca dengan senyum. Nah, ini biar sempurna pelafalan per huruf kita ya. Oke. Buka mulutnya sambil senyum. Contoh, saya contohkan lagi ya. Perhatikan. Bukan hanya sekedar ma, tapi ma. Senyum ya. Ma, bukan ma. Jelas? Jelas teman-teman sekalian? Kita lanjutkan ya. Wa ma. Apa nih, tolong diganti, ada lagu Natal apa? Tiba-tiba Bunda Nini, ya saya blok ya yang begini-begini, apa lagu Natal ya. Saya bisukan dulu ya biar nggak ngeganggu komen. Lanjut. Wama. Nah, silakan di screenshot ya. Oke, kita lanjut. Bismillah ya. Mim sudah kita lafalkan. Wow, mim per huruf per harokat kita jelaskan. Sekarang mim dia berharokat fathah berjumpa dengan alif. Maka ketika huruf hijaiyah apapun yang berharokat baris atas berjumpa dengan alif, dia dibaca durasinya berapa lama teman-teman? Waalaikumsalam. Dibaca durasinya dengan kadar 2 harokat atau 1 alif. 2H ini maksudnya 2 harokat, 1A ini 1 alif. Ya, 2 harokat sama dengan 1 alif sama saja ya. Fathah ketemu alif 2 harokat, nama hukumnya adalah mad tabi'i, teman-teman sahabat Quran sekalian. Nah, mad tabi'i, kondisi mad tabi'i itu bukan hanya fathah ketemu alif, ada 2 lagi. Ada dhammah, ada kasroh. Kalau dhammah berjumpa dengan waw sukun, kalau kasroh berjumpa dengan ya sukun. Ya. Jadi ingat, setiap teman-teman menemukan huruf berharokat fathah alif, maka mad tabi'i. Dhammah waw sukun, mad tabi'i. Kasroh ya sukun, mad tabi'i. Ya, cara melafalkan mad tabi'i 2 harokat biar dia konsisten. Karena mad tabi'i itu harus konsisten 2 harokat, jangan lebih jangan kurang. Caranya diayunkan 1 kali, ya. Turun naik wa ma wa ma. Nah, itu 2 harokat, ya. Biar enggak kepanjangan, biar enggak kependekan, ya. Oke, silakan di screenshot. Kalau teman-teman rasa ini live-nya ada manfaat, silakan dibantu untuk tap-tap layar dan share-nya. Di pojok kanan layar bawah teman-teman ada tanda panah, itu fitur amal jariah, fitur beramal jariah. Ya, silakan di-share ke grupnya masing-masing. Semoga jadi pahala jariah dan TikTok semakin ramai dengan konten-konten Quran. Ya, amin. Ma aghna anhu maluhu wa ma. Nah, gitu ya. Sip, kita lanjutkan ke baris berikutnya. Kaf. Nah, terima kasih yang sudah share, semoga jadi pahala jariah. Amin. Lanjut. Nah, di sini teman-teman menemukan ada huruf kaf. Cara melafalkan huruf kaf itu persis seperti kita melafalkan huruf K pada abjad alfabet. Tapi kalau kita pengen detail, huruf kaf ini
senatural seperti kita melafalkan huruf K pada abjad alfabet. Tapi ada salah satu sifat dari huruf kaf yang perlu kita perhatikan agar semakin sempurna huruf kaf kita. Apa nama sifatnya? Disebut dengan hams. Hams itu artinya mengalirkan nafas. Mahmusu hafahafahu syakhsun sakat. Ya, mengalirkan nafas. Nah, jadi ketika teman-teman melafalkan huruf kaf, kaf itu punya sifat yang disebut dengan hams. Hams itu artinya mengalir nafas, ya. Tapi pengkhususan untuk huruf kaf, dia kadar nafasnya bukan mengalir. Tapi apa? Kadar nafasnya hanya berupa kaf. Nih, sifatnya hams tapi kadarnya hanya berupa percikan nafas. Kalau dia kadarnya melebihi percikan disebutnya takaluf, berlebihan. Mukammalan min ghairi ma takallufi. Contoh, huruf kaf yang dia dilafalkan dengan berlebihan hamsnya. Contoh seperti ini. Kasab, kasab, kasab. Nah, itu adalah contoh huruf kaf yang berlebihan. Ya, yang berlebihan. Kenapa? Karena dia harusnya bukan mengalir nafas, ya. Jangan berlebihan. Dia hanya berupa percikan nafas saja. Kalau berlebihan disebutnya tadi apa? Disebutnya takalluf. Mukammalan min ghairi ma takallufi. Jangan takalluf berlebihan. Nah, ya, jadi kita izin dampingi teman-teman per huruf per harokat. Ya, gitu. Oke? Ya, kita lanjutkan kembali. Ya. Kita lanjutkan. Oke. Oh, postingan itu otomatis berarti ya. Nanti kita hapus ya. Kita lanjut. Nah, selanjutnya huruf kaf teman-teman sekalian. Sebentar. Kayaknya kita hapus dulu saja ya. Oke, selanjutnya teman-teman perhatikan ya. Sebentar. Baik. Kita hapus ya. Bentar teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Nanti sambil saya hapus. Paham sampai sini teman-teman sekalian? Paham nggak? Paham nggak teman-teman sekalian? Paham nggak? Kalau paham kita lanjutkan. Ya. Live tiap subuh doang Ustadz. Kita rutinnya setiap subuh. Ya, kita live rutinnya setiap subuh. Ya. Live rutinnya setiap subuh. Oke. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan ya. Oke, konsentrasi saya hapus dulu nih. Log out dulu. Sebentar ya. Oke. Nah, penonton jadi turun ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi jangan sampai berlebihan. Wamaka ka. Tapi dia wamaka, hanya percikan nafas saja. Karena kaf karakteristik nafas yang keluar hanya berupa percikan nafas saja. Ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Wa maka. Nah, jangan sampai ka tapi ka. Percikan nafas saja, ya. Lanjut. Sekarang kafnya kita hapus dulu, ya. Itu cara melafalkan kaf. Jadi seperti huruf K tapi ada percikan nafasnya sedikit. Selanjutnya teman-teman sahabat Quran sekalian, kafnya di sini berharokat baris atas. Maka huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas, ya, maka baris atas itu apa namanya? Fathah. Maka huruf hijaiyah apapun yang berharokat baris atas itu disebut dengan vokal A, dibaca dengan vokal A. Maka kafnya kita baca K, tidak ki, tidak ku. Cara menyempurnakan harokat fathah itu dengan cara membuka mulut kita. Wal maftuhu bil fathi fham, dibuka mulutnya. Apakah cukup dengan membuka mulut? Tidak. Kaf itu harus kita ketahui, dia huruf yang tipis atau huruf yang tebal. Kaf adalah huruf yang tipis. Maka huruf yang tipis karakteristiknya dibaca dengan senyuman. Berarti kaf berharokat fathah, buka mulutnya, vokal A, dan dia huruf yang tipis, senyum. Buka mulut sambil senyum. Maka ketika kita lafalkan seperti ini sahabat Quran sekalian, perhatikan baik-baik. Ya. Ka, bukan ko, bukan hanya sekedar membuka mulut saja. Ya, ko, tapi sambil senyum. Biar apa? Biar tipisnya terasa dari huruf kaf. Ya, karena kaf huruf yang tipis, maka dibaca dengan senyuman. Paham sampai sana? Ya. Oke, kita lanjut. Coba masih semangat nggak ini penontonnya? Pada kemana ini penontonnya? Ya. Ini kayak kurang semangat ini ya. Kayak kurang semangat ini ya. Coba disemangatin dulu ah. Kayak kurang semangat ini. Pada kemana nih penontonnya nih? Ya, kita lanjut ya. Oke.
Bismillah, kita lanjutkan. Wa ma sin. Sekarang kita masuk ke huruf sin. Saya izin dampingi teman-teman per huruf, per harokat, ya. Gitu. Biar nggak cuma selewat, teman-teman, ya. Oke. Sin itu dilafalkan seperti huruf S pada abjad alfabet selesai. Ya, selesai. Nggak usah bingung-bingung. Karena memang sin dilafalkan persis seperti kita melafalkan huruf S pada abjad alfabet selesai. Sin di sini dia berharokat baris atas. Ya, maka sama seperti tadi, dibaca namanya harokat fathah, dibaca dengan vokal A, maka sinnya dibaca tidak si, tidak su juga, tidak, tapi dia dibaca dengan vokal A menjadi sa, lalu dia dibuka mulutnya karena berharokat fathah, ya. Oke. Selain dibuka mulutnya, maka dia juga harus dibaca dengan senyuman. Kenapa? Karena huruf sin huruf yang tipis, maka dibaca sambil senyum. Buka mulut sambil senyum. Sa. Ya, contohnya seperti ini. Perhatikan. Ya, bukan sa, tapi sa sambil senyum. Sa, biar apa? Biar tipisnya terasa. Ya, biar tipisnya terasa, teman-teman sahabat Quran sekalian, ya. Kasa, bukan koso, tapi kasa sambil senyum. Ya, oke, lanjut. Nah, di sini ada huruf ba. Cara melafalkan huruf ba persis seperti kita melafalkan huruf B pada abjad alfabet. Ya, oke, selesai. Ba di sini dia berharokat baris atas. Maka basicnya huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas itu dibaca dengan vokal A menjadi ba, harusnya ya, harusnya. Tapi aturan mainnya dia berubah, teman-teman. Gini. Ketika kita berhenti pada huruf hijaiyah apapun, ya, dan dia berharokat baris atas, baik berhenti pada akhir ayat seperti ini atau berhenti pada pertengahan ayat, maka huruf berharokat fathah tersebut, fathahnya itu tidak dibaca, diganti menjadi apa? Diganti menjadi sukun. Nah, ya, diganti menjadi sukun. Maka baknya menjadi dalam kondisi sukun. Nah, sukun ini disebut dengan sukun arid, ya, atau sukun palsu, atau sukun aridoh. Kita bahas per huruf per harokat, ya, karena masih banyak teman-teman yang menjelaskan dia memaksakan, akhirnya keliru. Mohon maaf, ya, hati-hati. Ada yang dia disebut dengan madlin, tapi ketika disampaikan itu mad arid li sukun, hati-hati, ya. Nah, masalah kaidah-kaidah seperti ini nggak bisa asal, ya. Masalah kaidah-kaidah seperti ini harus jelas, ya. Nah, karena ada yang menyampaikannya, mohon maaf saya harus bilang itu keliru. Ya, harusnya madlin jadi mad arid. Nah, itu kan membahayakan tuh, ya. Oke, lanjut. Ini sukun arid, bukan mad arid li sukun, bukan. Ya, gitu. Oke. Dia sukun arid saja. Kenapa? Karena sukun arid itu sukun baru. Kenapa disebut dengan sukun baru? Karena asalnya, teman-teman sekalian, dia sukun arid itu sukun baru atau sukun palsu. Asalnya dia berharokat fathah. Tuh. Tapi huruf berharokat fathah, ketika kita berhenti pada huruf berharokat fathah, maka dia diganti jadi sukun. Ya, diganti jadi sukun. Oke, nah seperti ini. Ya. Nah, ba-nya dalam kondisi sukun. Ba dalam kondisi sukun, ba itu punya sifat yang hanya muncul ketika ba dalam kondisi sukun. Apa nama sifatnya? Huruf ba memiliki sifat yang hanya muncul ketika ba dalam kondisi sukun. Apa nama sifatnya? Ayo, yang tahu boleh komen di kolom komentar, ya. Qalqalah, keren, ya. Jadi kita bahas per huruf per harokat, ya, gitu. Nggak asal selewat, nggak memaksakan. Yang nggak tahu kita nggak usah sampaikan, ya, gitu. Banyak yang hari ini menyampaikan memaksakan, jadinya keliru, ya. Saya sampaikan ini biar teman-teman nggak keliru, ya. Nah, qalqalahnya qalqalah kubro, teman-teman sekalian, ya. Nah, qalqalah kubro, qalqalah itu artinya apa? Kenapa kubro? Kenapa bukan sugro? Karena dia terletak pada kondisi hurufnya berhenti. Jadi kalau teman-teman menemukan huruf qalqalah dan dipantulkan pada saat berhenti, namanya qalqalah kubro, bukan qalqalah sugro. Qalqalah itu apa? Qalqalah itu pantulan, ya. Oke, atau memantul gitu ya. Kubro itu pantulan yang kuat atau pantulan yang besar. Jadi di sini harus kita pantulkan dengan kuat. Contohnya kasab, gitu ya. Jangan sampai dibaca kasab. Jangan seperti itu, sahabat Quran sekalian, ya. Oke, nah sekarang teman-teman, ada yang tahu nggak? Ada kesalahan yang sering kali terjadi ketika melafalkan huruf qalqalah, ya. Nih penontonnya lagi kurang semangat pagi ini nih, ya. Coba di share dulu, di tap-tap layar dulu. Nih semangatnya pada kemana ini?
Ya. Oke. Nah, lanjut. Ba, kesalahan yang sering kali terjadi ketika melafalkan huruf ba adalah dengan pantulan yang tertahan. Ya, hati-hati nih. Ini juga banyak di antara kita, bahkan juga live TikTok ya. Hati-hati, jangan sampai pantulannya tertahan. Ya. Wa ma kasab. Wa ma kasab. Ada yang baca kol-kolannya seperti itu? Wa ma kasab. Ada nggak? Ba-nya dihentikan pantulannya secara tiba-tiba, secara paksa. Kasab, jangan, ya, jangan seperti itu. Kenapa? Ya, pantulkan saja dengan aliran pantulan yang tidak ditahan. Wa ma kasab, bukan be, ya. Ada yang kayak gitu? Nah, khawatir kalau teman-teman memantulkan ba sukun dengan pantulan yang tertahan, itu termasuk ke dalam kategori kesalahan yang besar. Kenapa? Karena seolah menambah huruf. Menambah huruf apa? Menambah huruf hamzah sukun. Kenapa seolah menambah huruf hamzah sukun, Bang? Kita cek. Ini pentingnya kita belajar per huruf, per harokat, per hukum tajwid. Ya, nggak asal selewat. Nih, kenapa seolah menambah hamzah sukun? Nih, hamzah dia memiliki sifat, salah satunya adalah syiddah. Syiddah artinya tertahan suara, ya. Nah, sifat syiddah dari huruf hamzah akan sangat terasa ketika hamzah dalam kondisi sukun. Maka huruf-huruf yang bertemu dengan hamzah sukun itu terhentak, betul? Contohnya mu'minuna, mu'minati, ta'kuluna, ismat, idlaq nggak saya bahas. Kenapa? Karena dalam pelafalan nggak begitu terasa, ya. Jadi nggak saya bahas, ya. Baik, lanjutkan lagi. Jadi hamzah itu pelafalannya, ya, ketika sukun itu terhenti. Ketika bertemu dengan hamzah sukun. Mu'minati, mu'minun. Kenapa mu-nya di sana terhentak? Karena bertemu dengan hamzah sukun. Kenapa bisa berterhenti? Karena hamzah punya sifat syiddah, tertahan suara. Ya. Nah, khawatir teman-teman yang melafalkan pantulan dengan pantulan yang tertahan seperti tadi, kasab itu seolah menambah huruf di sini. Ini jangan anggap sepele ini. Menambah huruf seperti ini bisa menjadi kesalahan besar nih. Kenapa menambah huruf bisa menjadi kesalahan besar? Karena bisa merusak makna. Contohnya, kosakata kami tambah tiba-tiba tambahin huruf S, kamis. Artinya beda atau sama? Beda antara kami dan kamis. Ya, nambahin huruf satu aja salah maknanya. Sama dengan Al-Qur'an. Ya, jangan sampai pantulannya tertahan. Kasab, buang jauh-jauh nih hamzahnya. Kasab. Ya, hati-hati ya. Nih, silakan difoto dulu. Kalau ada manfaat nggak? Perlu nggak konten-konten pembahasan pembahasan detail ini naik? Ya, coba bantu tap layarnya. Coba bantu share. Ya, gitu. Biar semakin tersebar luas. Atau kita pengen bahas singkat-singkat saja seperti yang lain. Ya, banyak yang membahas singkat. Ya. Kalau misalnya kita bahas singkat bisa, tapi saya ngerasa berdosa. Kenapa? Karena takut dimarahin sama Allah. Saya sudah titipkan kamu ke amanah ilmu sedikit, disampaikannya masih setengah-setengah. Ya. Oke. Lanjut ya. Oke, jadi silakan disupport live seperti ini. Disupport, tap layar. Ya. Kalau ngerasa ada manfaat dan kalau ingin mendapatkan pahala jariah. Kalau nggak mau nggak usah. Ya. Lanjut. Wa ma kasab. Jadi jangan sampai wa ma kasab. Paham sampai sana? Difoto dulu silakan. Nih, saya sengaja sambil nulis, ya, per huruf per harokat kita bahas. Biar apa? Biar nggak ada yang keliru. Ya. Gitu. Oke, lanjut, ya. Kita baca bareng-bareng dulu ayat 2-nya sudah selesai, kita masuk ke ayat 3 setelah ini. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sekali lagi. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Lanjut ayat ketiga. Sayasla naran dzata lahab. Sayasla naran dzata lahab. Sesuai janji saya, ya, di live ini kita akan bahas per hukum tajwid, per harokat, per huruf. Ya, nggak cuman selewat. Ya, maka ditolong bantu tap layar, ya, di-share, ya, biar makin naik penontonnya, ya, termakin di boosting sama TikTok.
Penonton rame itu karena apa? Karena yang nontonnya aktif, dianggap live-nya aktif. Kalau nggak aktif nggak akan di boosting oleh TikTok, ya, gitu. Oke, kita lanjut teman-teman sekalian. Di sini kita masuk ke huruf sin, ya. Huruf sin itu dilafalkan seperti kita melafalkan huruf S, selesai, ya. Oke, sin dilafalkan seperti kita melafalkan huruf S, ya. Huruf sin di sini berharokat baris atas, ya. Maka dibaca dengan vokal A. Maka sinnya nggak dibaca si, ya. Sinnya nggak dibaca su, tapi sinnya dibaca sa dengan vokal A, teman-teman sekalian, ya. Oke. Nah, cara melafalkan harokat fathah perlu kita bahas nggak, ya? Oke, kita bahas nih, ya. Oke. Huruf berharokat fathah itu harus dibuka mulutnya, ya. Ini namanya fathah, buka mulutnya, ya. Buka mulutnya, ya. Oke, bukan hanya buka mulut. Kita harus cek apakah huruf sin itu huruf tipis, huruf tebal. Kita ulang lagi, ya. Sin itu huruf yang tipis, maka huruf yang tipis dilafalkan sambil senyum, ya, senyum. Oke, jadi sin fathah bukan hanya sekedar buka mulut seperti ini, ya. Buka mulut seperti ini. Perhatikan. Sa, mana senyumannya? Kenapa harus senyum? Karena sin huruf yang tipis. Maka kita baca senyum. Sa. Tuh, lebih tipis. Bandingkan kalau ini. Sa dengan sa, beda bunyinya. Lebih tipis mana? Lebih tipis ketika disenyumkan. Ya. Gitu. Oke, kita lanjut, ya. Sayels. Nah, ini menarik. Huruf ya. Nih, ya, huruf ya. Cara melafalkan huruf ya gampang. Di abjad alfabet ada, yaitu huruf Y, ya. Ya, berharokat baris atas sama, ya. Setiap berharokat baris atas itu dibaca dengan vokal A, namanya fathah, dibuka mulutnya. Ya adalah huruf yang tipis, maka dibaca sambil senyum. Ya, jangan ya. Ya. Nah, sekarang di sini menarik teman-teman, huruf shad. Siapa yang masih tertukar antara huruf shad dan huruf sin? Harus dibahas nih, ya, jangan dilewat. Ya, satuan terkecil dari tajwid itu bukan hanya idgham, ikhfa dan yang lain-lain. Pembahasan per huruf itu kaidah terpenting. Ya, hati-hati, jangan main loncat. Shad, siapa yang masih tertukar dengan huruf sin dan huruf shin? Nah, ini dua kesalahan yang besar. Hati-hati. Kalau kategorinya sudah menukar huruf, salahnya bukan main. Kenapa menukar huruf itu salah besar, Bang? Karena merusak makna. Contoh, kita contohkan dalam kosakata bahasa Indonesia, ada kosakata kami, pakai huruf i, tiba-tiba huruf i-nya kita ganti menjadi u. Kamu, kami dan kamu sama nggak maknanya? Beda satu huruf, beda maknanya. Ya, jadi jangan sampai dibaca sayas itu sin, jangan sampai dibaca shin, sayash. Hati-hati, ya. Tapi bukan berarti teman-teman nggak pengen belajar, pelan-pelan, tapi harus belajar, ya. Jangan selewat-selewat teman-teman, ya. Oke, kalau mau selewat-selewat bisa, tapi saya khawatir, ya. Nanti kita yang dimarahin sama Allah, ya. Masalah dunia kita sempurnakan, masa baca Al-Quran seadanya, jangan dong, ya. Oke, terus gimana cara melafalkan huruf shad? Oke, ya. Huruf shad itu dilafalkan persis seperti melafalkan huruf sin sebenarnya teman-teman. Persis. Shad itu melafalkannya persis seperti huruf sin. Persis. Bedanya apa? Kita bandingkan, ya, kita bandingkan. Perlu kita bandingkan biar jelas pembahasannya. Nih, shad dan sin itu sama dari ujung lidah ke pangkal gigi seri bawah, ya, atau sejajar dengan gigi seri bawah. Ada dua pendapat. Kalau dalam gambar ini ujung lidah ke pangkal gigi seri bawah tuh, atau ke gigi seri bawah tuh. Sama, sin, zai dan shad. Khususnya shad dan sin mereka sama. Tapi yang membedakan apa? Sin huruf yang tipis, shad huruf yang tebal. Sin huruf yang tipis, ya, dibaca dengan senyuman. Shad huruf yang tebal dibaca bibirnya nggak senyum. Sin huruf yang tipis, maka dia sifatnya istifal infitah. Apa tuh istifal infitah? Terlihat dari aulak mulutnya. Pangkal lidah tidak naik, aulak mulutnya terbuka. Tapi kalau shad huruf yang tebal sifatnya isti'la dan itbaq. Pangkal lidah naik dan aulak mulut tertutup. Bedakan tuh. Ini tipis sin, ini tebal shad. Maka ketika melafalkan sin itu seperti ini ketika sukun, ya. Saya senyum dia. Ini sin. Saya dan pangkal lidah tidak diangkat kalau sin. Salah ya. Jadi kalau teman-teman yang dalam ayat tadi itu apa? Pembahasannya apa dalam ayat tadi? Shad.
sod, hati-hati. Jadi nggak boleh senyum, nggak boleh senyum, ya. Hati-hati. Nih saya bahas pelan-pelan, perhatikan, ya. Jadi nggak boleh senyum, karena kalau senyum tipis, ya. Nih, saya selana, nggak. Tapi jangan senyum. Selain jangan senyum, diangkat pangkal lidahnya dan seluruh lidahnya ke atas, ya. Sayas. Bedakan antara sin, sayas dengan sod. Sayas. Paham sampai sana? Saya izin dampingi teman-teman per huruf per harokat. Per huruf per harokat. Terima kasih Bunda Rafa. Biar apa? Biar nggak asal, ya. Gitu. Ya, hati-hati teman-teman, ya. Saya boleh rekomendasi guru-guru yang memang teman-teman bisa ikuti untuk bedah tajwid. Itu ada Ustadz Munawar, ya. Lalu Ustadz Munawar, ya. Ada Ustadz siapa lagi ya yang bedah tajwid? Ustadz Munawar tuh, ya. Bahkan dia punya metode sendiri, ya. Jelas pembahasannya, ya. Gitu. Kalau boleh saya menyarankan, gitu, ya. Oke, kita lanjutkan, ya. Sayas. Jadi bukan sayas. Paham sampai sana? Paham nggak? Boleh komen di kolom komentar. Yang nonton 1.100 orang. Saya yakin kalau teman-teman ini kompak, tap play dan share di pojok kanan layar bawah teman-teman ada tanda panah. Silahkan share ke grupnya. Kalau ini ada manfaat, ya, di share ke grupnya. Jangan nanggung-nanggung. Yuk bareng-bareng, ya. Oke, ya. Jadi kalau teman-teman membahas huruf tajwid itu harus jelas per huruf, ya. Nah, salah satu yang teman-teman bisa ikuti selain saya di sini di live TikTok di Indonesia atau di Bandung namanya Ustadz Munawar. Keren, ya. Atau Ustadz Martunis. Jadi pembahasannya itu teman-teman mohon maaf, ada yang dia memaksakan pembahasannya dan akhirnya kurang tepat, ya. Jadi kalau teman-teman di luar saya, ya misalnya pengen belajar, ada namanya Ustadz Munawar, ada Ustadz Martunis. Itu pembahasannya jelas, detail, ya, dan tidak memaksakan, ya. Oke, lanjut teman-teman sekalian, kita lanjutkan, ya. Nah, jadi seperti itu. Sayas, ya. Jangan sampai sayas. Ya, baik, kita lanjutkan kembali. Teman-teman, mau saya kasih tahu rahasia nggak di bagian sayas ini? Boleh saya kasih tahu rahasia? Boleh? Boleh nggak? Soalnya banyak orang yang nggak sadar ada kesalahan di sini. Selain shortnya salah, ya. Apa kesalahannya? Teman-teman, short itu huruf tebal, huruf tipis. Coba, teman-teman sekalian, huruf short itu, ya perhatikan. Huruf short itu huruf tebal, huruf tipis. Nih, huruf short, huruf tebal, huruf tipis. Terima kasih Ustadz Martunis nih, boleh di follow. Nih, ya. Kalau teman-teman pengen ngaji, ya mohon maaf ini saya harus tegas. Ya, karena ada yang sepengetahuan saya pembahasannya itu terlalu memaksakan. Ya. Nah, kalau teman-teman pengen pembahasannya detail, boleh follow Ustadz Martunis dan Ustadz Munawar. Salah satunya ya, di antara yang lain tentu. Short adalah huruf tebal. Ya. Short adalah huruf tebal. Ya. Sekarang saya izin bertanya. Nih, huruf yang ini, teman-teman. Ya, ini huruf yang ini. Huruf ya, huruf tipis, huruf tebal. Huruf ya, huruf tipis, huruf tebal. Coba. Kita udah sepakat huruf short adalah huruf yang tebal, ya. Sekarang huruf ya yang warna biru huruf yang tipis. Baik, ya. Huruf yang tipis. Nah, sekarang jangan sampai huruf ya terbawa tebalnya huruf short. Banyak orang karena fokusnya sama huruf short, ya-nya ikutan tebal. Gak boleh. Contohnya gimana, Bang? Nih, seperti ini. Perhatikan. Sayos, yo, senyum, ya-nya senyum. Ya, baru shortnya jangan senyum. Ya, yes. Ya, senyum dulu. Jangan yos, sayos, yo, enggak yo, tapi ya. Jangan kena jebakan. Fokusnya sama huruf ya-nya asal-asalan. Harus adil. Ya, oke? Paham? Oke. Nah, sekarang saya coba izin tanya deh. Kita tebak-tebakan. Mana huruf ya yang tepat? Saya kasih dua opsi. Yang pertama, sayas. Yang kedua, sayos. Yang mana yang betul? Yang pertama atau yang kedua? Ya. Saya dampingi teman-teman per huruf per harokat. Yang betul adalah yang pertama. Keren, ya. Silakan difoto, ya, biar nggak cuma selewat, teman-teman sekalian. Biar nggak cuma selewat, ya. Gitu, harus jelas pembahasannya, ya. Gitu. Oke. Sayasla.
Lanjut ya. Baik, kita lanjutkan. Ya Allah, semoga teman-teman yang berkumpul dalam live ini Engkau muliakan karena Quran. Ya Allah, semoga difahamkan pembahasannya. Ya Allah, semoga bacanya semakin fasih. Amin. Ya, yang mengaminkan saya doakan khusus. Lanjut. Nah, huruf lam ya. Nah, sekarang kita masuk ke huruf lam. Siapa yang masih menganggap huruf lam itu sama seperti huruf L pada abjad alfabet? Ya, hati-hati ya. Ini bahayanya kalau kita hanya bergantung terhadap Quran, bergantung terhadap Latinnya saja. Boleh nggak baca Latin? Boleh. Tapi tidak selamanya Latin itu mewakili huruf hijaiyah. Contohnya, huruf lam dengan L itu tidak betul-betul identik. Ya, boleh saya kasih tahu? Maaf, boleh saya sharing di sini huruf lam dengan L apa bedanya? Boleh ya? Baik. Nih, perhatikan baik-baik teman-teman. Bismillah, ya Allah mudahkan kami dalam belajar. Nih, ya. Banyak orang melafalkan lam itu diserupakan dengan L. Bedanya apa? Nih, perhatikan. Kalau huruf L yang ditempelin betul-betul ujung sisi lidahnya doang. Itu L. Hanya ujung sisi lidahnya saja, ya. Tapi kalau huruf lam, walamu adna halimuntaha. L seperti ini, al. Kalau lam, al, la. Kalau L, la. Paham? Paham bedanya? Ya. Jadi hati-hati, jangan sampai menyerupakan huruf lam dengan huruf L. Mereka tidak sepenuhnya serupa. Ya. Paham? Jelas? Nah, baik, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Ya. Kita lanjutkan, ya. Sayasla. Nah, seperti itu, ya. Oke, kita lanjutkan. Lamnya di sini dia ada fathah kecil atau alif berdiri. Ya, alif kecil atau fathah berdiri. Apa nama dibaca berapa harokat la-nya? La-nya kalau ada alif kecil di atas atau fathah berdiri dibaca berapa harokat? Dibaca dengan kadar panjang dua harokat. Oke, kita tulis. Saya tulis ya. Per huruf, per harokat, per hukum tajwid. Janji saya menemani teman-teman, ya. Apa nama hukumnya? Coba. Apa nama hukumnya? Nama hukumnya adalah mad tabi'i. Allahu akbar, ya. Siapa yang masih suka kepanjangan atau kependekan mad tabi'i? Ingat cuma 2 harokat, ya. Biar konsisten gimana, Bang? Nah, biar konsisten caranya diayunkan 1 kali. Apakah harus diayunkan, Bang? Tidak, ini hanya trik saja buat teman-teman yang masih suka kepanjangan. Contoh, ya. Sayaslana, turun naikna, lana. Sayaslana, lana, turun naikna, sayaslana. Ayunkan saja, enggak apa-apa. Tapi kalau nggak diayunkan boleh nggak? Boleh. Asalkan tolong dijaga 2 harokatnya. Jangan sampai bablas angin. Ya, jangan sampai kesana kemari. Contoh, nggak diayunkan. Sayaslana. Boleh. Tapi 2 harokatnya tetap sempurna. Ya. Oke. Saya izin dampingi teman-teman pembahasan per huruf, per harokat, per hukum tajwid. Lanjut. Ya. Sayaslana. Nun. Dilafalkan gampang susah? Gampang. Nun ini. Kenapa? Karena pada abjad alfabet ada huruf yang persis apa? Huruf N. Huruf N itu nun. Udah selesai. Ya, nun di sini berharokat baris atas. Baris atas apa namanya? Ya, disebut dengan fathah. Ya, fathah baris atas dibaca dengan vokal A. Ya, maka nun dibaca tidak ni, tidak, karena kan fathah. Dibaca nun enggak. Tapi apa? Tapi dengan vokal A, yaitu na. Ya, nun, fathah. Cara bacanya gimana fathah? Ya, kita ingat, kita akan dampingi teman-teman per huruf, per harokat, per hukum tajwid. Nun, fathah. Fathah itu dibaca dengan cara apa? Dengan cara buka mulutnya. Ya, dalilnya apa? Wal maftuhu bil fathi fham, buka mulutnya. Ya. Lalu nun. Nun itu huruf tipis, huruf tebal, teman-teman. Nun. Nun itu huruf yang tipis. Kenapa sih harus dibahas tipis? Biar kita tahu. Berarti dibacanya harus sambil senyum. Ini nih, teman-teman, ya. Oke. Ya. Jadi buka mulut buka mulut sambil senyum. Contohnya gimana? Nih, buka mulut, no, sambil senyum. Nah, gitu. Bukan no, nah. Biar apa? Biar tipisnya dapat. Paham? Jelas? Nah, silakan difoto. Saya sengaja sambil nulis.
Saya sengaja bahas per hukum, per harokat, per hukum, huruf. Ya, gitu. Huruf tipis jangan dihafalkan huruf tipis kebanyakan. Yang dihafal huruf tebal. Ya, husodoktin kil. Ya, sod, dot, to, zo, kho, ko, ro. Nah, itu huruf tipis. Jangan dihafalkan huruf tebal. Jangan dihafalkan huruf tipis, banyak soalnya. Yang dihafalkan huruf tebalnya. Ya. Oke. Sayasla naro. Nah, nun dulu. Nun berharokat fathah, berjumpa sama alif. Ya, dibaca berapa harokat? Ya, di sini kita sengaja bahas per huruf per harokat. Ya. Ya, biar nggak cuman asal sekedar lewat, asal sekedar lancar, asal sekedar indah, tidak. Ya, harus hukum tajwid dulu dan sejelas mungkin. Ya, jangan setengah-setengah. Oke, 2 harokat, siap. Dibaca dengan kadar panjang 2 harokat atau 1 alif. Ya, nama hukumnya apa? Nama hukumnya disebut dengan mad tabi'i. Ya, disebut dengan mad tabi'i. Cara baca mad tabi'i gimana? Ya, ingat sebelum kita lanjutkan, mad tabi'i itu bukan hanya fathah ketemu sama alif. Saya ingatkan, ada 2 lagi apa? Ada dhammah, ada kasroh. Kalau dhammah berjumpa dengan waw sukun, kalau kasroh berjumpa dengan ya sukun. Ya. Teman-teman bosan nggak saya bahas seperti ini? Coba saya pengen nanya dulu ke teman-teman. Bosan nggak? Kalau bosan kita singkat-singkat saja nih. Bosan atau tidak? Kalau nggak, kita lanjut dengan cara seperti ini. Pelan-pelan per huruf per harokat. Ya. Oke, nggak baik ya. Oke, kita lanjutkan. Bismillah. Bismillah, ya Allah mudahkan kami dalam belajar. Oke. Nah di sini sama seperti tadi, ini kan mad tabi'i juga sama. Nah, caranya ya udah diayunkan saja 1 kali. Iya, terima kasih ya yang sudah meramaikan kolom komentar. Ya. Turun naik ro. Turun naik ro. La naro. Nah, gitu. Ya. Paham ya? Silahkan difoto, silahkan di screenshot ya, pelan-pelan. Oke? Baik. Kita lanjutkan kembali teman-teman sahabat Quran. Sayasla naro. Nah, selanjutnya, siapa yang masih kesulitan melafalkan huruf ro? Ya. Oke, huruf ro ini ya, kesalahan yang sering kali terjadi adalah dibaca dengan getaran yang terlampau berlebihan. Getaran yang terlampau berlebihan, dan ini keliru atau persis seperti huruf R pada alfabet. Ya. Naron, ya. Naron, getarannya nggak boleh gitu. Kenapa? Karena huruf ro punya sifat, harus tahu alasannya. Ro punya sifat yang disebut dengan takrir. Warro wa bitakririn ju'il. Apa itu takrir? Dia bergetar, tapi sedikit. Jangan sampai getarannya diserupakan dengan huruf R pada abjad alfabet. Contoh, ro, ri, ru, ber. Enggak, tapi ro, ri, ru, ber. Getarannya sedikit, tapi tetap lugas dan jelas. Ro, ri, ru. Jangan sampai hilang. Ro, ri, ru. Enggak gitu juga. Ya, sahabat Quran sekalian. Oke, jadi bergetar, tapi sedikit. Jangan sampai seperti huruf R. Ya, baik, kita lanjutkan kembali. Ya, jadi saya ingatkan, saya tulis di sini. Saya tulis. Dia nggak boleh getarannya banyak karena dia punya sifat yang disebut dengan warro wa bitakririn ju'il. Ya. Oke, paham? La naru. Nah, gitu. Oke? Nah, sekarang teman-teman sekalian, ketika melafalkan huruf ro berharokat fathah atau fathatain, ya, jangan sampai bibirnya maju seperti ini. Sayasla naro. Nah, bunyi vokal O di sana bukan karena teman-teman memonyongkan bibir. Sayasla naro. Nah, bukan karena memonyongkan bibir, ya. Karena apa? Ada yang tahu nggak? Nah, jadi huruf ro ketika fathah tain atau fathah itu harus dibaca tebal, ya. Nah, maka ketika fathah bunyinya bukan A, tapi berubah menjadi O. Ya, seperti O. Kenapa? Karena huruf tebal punya sifat. Sifatnya apa teman-teman? Apa hubungannya tebal dengan bunyi vokal A fathah menjadi O? Karena huruf tebal itu punya sifat isti'la. Perlu nggak kita bahas seperti ini? Atau kelamaan? Ya, saya takutnya teman-teman bosan, kelamaan, bosan muter-muter. Udah aja langsung asal lewat aja, gitu. Ya,
Tapi saya gak mau kalau asal lewat, ya, karena nanti saya yang kena marah dari Allah, ya. Gitu. Jadi kita ulang lagi ya. Huruf ro ketika fathah atau fathah tain, dia kenapa bunyi vokal A-nya berubah menjadi O? Karena dia huruf yang tebal. Huruf yang tebal itu punya sifat isti'la. Bang, apa isti'la itu? Nah, kita masuk ke huruf ro nih ya. Jadi huruf ro dia punya dua kondisi. Ya. Ada yang dibaca tarkik atau murokok artinya tipis, ada yang dibaca tafkhim atau mufakhomah. Sebelum saya jelaskan, boleh teman-teman bantu tap-tap layar dulu. Kita Qurankan TikTok bareng-bareng. HP-nya layarnya ditap-tap, dipencet-pencet, biar makin tersebar sebanyak mungkin, biar live-nya dianggap aktif. Dan di pojok kanan layar bawah teman-teman, ya, ada tanda panah, silahkan diklik, share ke grupnya masing-masing, ke grup keluarganya, grup kantornya, grup sahabatnya, silahkan. Ya, semoga jadi pahala jariah. Kita Qurankan TikTok bareng-bareng, ya, gitu. Oke. Nah, jadi huruf ro, saya ulang lagi. Terima kasih ya sudah berkenan. Semoga teman-teman menjadi pejuang Quran semua, ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi huruf ro itu ada dua kondisi. Ada dibaca tarkik, ada dibaca tafkhim. Tarkik itu tipis, tafkhim itu tebal. Ro dibaca tipis ketika ro berharokat kasroh atau kasroh tain. Nih, ya. Dia punya sifat istifal. Istifal itu pangkal lidah nggak diangkat. Nah, ini yang membuat huruf-huruf tipis terdengar tipis. Kalau huruf tebal gimana? Kebalikannya istifal. Apa? Nih, huruf ro mufakhomah tebal, dibaca isti'la, pangkal lidahnya naik, bibirnya nggak perlu monyong, bunyi vokal A-nya otomatis akan menjadi O. Ketika fathah atau domah, atau fathah tain domah tain, ya, oke, paham? Jadi ketika kita lafalkan, perhatikan. Jadi huruf ro itu ketika kita lafalkan, kalau pangkal lidahnya nggak diangkat, bunyi vokalnya akan A, ra. Tapi kalau pangkal lidahnya diangkat, ra menjadi ru. Ini. Ru, bukan ra, bukan ro. Ya, nggak perlu bibirnya monyong-monyong. Ya, nggak perlu bibirnya monyong-monyong. Angkat saja pangkal lidah. Kalau pangkal lidah agak naik, gini bunyinya. Ra, ru, ru. Paham nggak? Atau pusing? Atau bahas selepat aja biar nggak pusing, tapi nggak sempurna bacaannya. Ya, kita izin bahas seperti ini ya. Semoga teman-teman bisa pahami sedikit-sedikit aja. Kalau nggak langsung paham nggak apa-apa. Ya, saya tidak menuntut teman-teman langsung paham, karena pahamnya teman-teman bukan karena saya. Pahamnya teman-teman bukan karena metode saya, bukan karena live saya, tapi karena izin Allah. Ya. Oke, lanjut. Kita lanjutkan. Sayasla naru. Nah, jadi jangan bibirnya monyong-monyong, ya. Silakan difoto dulu, ya. Silakan di screenshot dulu, ya. Bismillah. Ya Allah, mudahkan kami dalam belajar ya Allah. Jadikan teman-teman yang berkumpul di sini ya Allah menjadi ahlul Quran ya Allah. Cinta terhadap Quran ya Allah. Amin. Ro sudah kita bahas. Kalau nanti pusing kita bahas lagi di ayat-ayat berikutnya, ya. Oke, sekarang di sini ada fathah tain bertemu dengan zal ditandai dengan warna hijau. Kira-kira ada indikasi hukum tajwid apa di sini? Fathah tainnya dikasih warna hijau, zalnya dikasih warna hijau. Ada indikasi hukum tajwid apa? Yang tahu boleh komen. Hukum tajwidnya disebut dengan ikhfa. Ya, nama basicnya ikhfa. Ya, nama basicnya ikhfa. Kalau pengen lebih lengkap lagi, namanya ikhfa hakiki. Kalau pengen lebih lengkap lagi, nama ikhfanya ikhfa hakiki yang ausat. Ya, kita jelaskan. Oke, ya. Tapi kita bahas yang basic dulu, ikhfa hakiki. Ikhfa atau ikhfa hakiki boleh. Tapi kalau ikhfa kurang jelas. Kenapa? Karena ikhfa itu ada banyak. Ada ikhfa hakiki, ada ikhfa syafawi. Yang mana? Nah, dijelaskan. Ya, gitu teman-teman sekalian. Oke. Nah, ikhfa itu secara singkat adalah pertemuan antara nun mati atau nun sukun atau tanwin un berjumpa dengan 15 huruf ikhfa. Apa aja? Silakan teman-teman cari sendiri, ya. Sekarang teman-teman tinggal searching banyak, ya. Gitu. Makhraj huruf ro punggung lidah, ya. Lanjut. Sekarang nun sukun atau tanwin berjumpa dengan huruf 15 huruf ikhfa, itu disebut dengan ikhfa hakiki. Salah satunya adalah huruf zal, ya. Nah, kita cek di sini fathah tain ketemu zal. Ada nggak di sini fathah tain? Ada. Zal merupakan 15 huruf ikhfa, maka dia disebut dengan ikhfa hakiki. Cara bacanya gimana? Tidak boleh menjelaskan bunyi an.
Ya, jadi kalau kita baca nggak pakai tajwid, kita akan baca seperti ini. Naron, naron, naron za. Nah, gitu ya. Jangan dibaca naron za. Itu kalau kita nggak pakai hukum, nggak apa-apa. Ya, tapi di sini ada hukum tajwid. Namanya adalah ikhfa hakiki. Ya, yang artinya bunyi bunyi apa? Tanwinnya atau bunyiannya di sini, ya. Itu dibaca harus samar. Yang pertama samar dulu karena arti ikhfa itu menyamarkan. Yang kedua ditambah dengan dengung, ya. Ditambah dengan dengung. Oke, ya. Naron. Sambil ketika siap-siap samar dengung, sambil bersiap-siap ke makhraj huruf dzal, gitu, ya. Oke. Nah, jadi nggak dibaca lagi naron za, tapi samarkan bunyi tanwinnya, yaitu annya samar dan dengung. Naron za. Nah, teman-teman, boleh kita bahas lebih jauh nggak? Boleh kita bahas lebih jauh nggak terkait dengan ikhfa? Atau cukup aja sampai sini? Boleh ya kita bahas lebih jauh ya? Sebagai bentuk keseriusan saya mendampingi teman-teman. Perhatikan baik-baik. Nah, di sini huruf an-nya, dia selain dibaca samar kan harus dengung. Dengung dalam kaidah tajwid disebut dengan apa? Dengung dalam kaidah tajwid disebut dengan apa? Disebut dengan gunnah. Ya. Nah, nama lainnya adalah gunnah. Nah, huruf atau hukum tajwid apapun yang terdapat zat gunnah itu harus ditahan 2 harokat, kadarnya kadar gunnah. Jangan sampai ditahan tapi 2 harokatnya 2 harokat kadar mad. Ya tetot, salah. Kecepatan pasti. Ya. Salah satu kesalahan umum para pembaca Al-Quran adalah tergesa-gesa dalam hukum yang ada gunnahnya. Hukum yang ada gunnahnya apa aja? Gunnah musyaddadah. Apalagi ikhfa hakiki, ikhfa syafawi, idgham bi gunnah, iqlab, itu semua ada gunnah tuh. Ya, maka ditahan dulu 2 harokatnya kadar gunnah. Jangan sampai 2 harokat kadar mad. Ada yang melafalkan ikhfa hanya sekedar samar dengung tapi nggak ditahan. Contoh seperti ini. Sayasla naron za. Salah. Ya. Kenapa bisa kecepatan? Karena yang mungkin yang dipakai 2 harokat memang, tapi kadarnya kadar mad nih. 2 harokat kadar mad itu seperti ini. Sayasla naron za. Itu 2 harokat kadar mad. Ronza. Tapi kalau 2 harokat kadar gunnah, ronza, ronza. Beda nggak? 2 harokat kadar mad, ronza, dengan 2 harokat kadar gunnah, ronza. Kita bahas sedetil mungkin apa yang saya ketahui. Yang saya tidak ketahui saya nggak akan bahas. Ya, daripada menyesatkan, salah, ya, memaksakan, ya. Mad arid li sukun dibilang madlin dibilang mad arid li sukun itu kan udah salah. Ya. Ini pentingnya pengajar yang teman-teman harus ikuti. Itu adalah pengajar-pengajar yang memang dia jelas, bukan berarti milih-milih, tapi harus jelas. Karena Al-Qur'an, teman-teman. Ya. Gitu. Oke? Karena Quran ini. Ya. Gitu. Ya, jadi sekali lagi ya, seperti itu ya. Paham nggak? Beda nggak? Beda nggak antara 2 harokat gunnah dan 2 harokat mad? Beda nggak? Sayasla naron, itu kecepatan, itu 2 harokat mad harusnya. Sayasla naron. Nah, jelas ya? Gitu, oke. Sip, kita lanjutkan kembali teman-teman. Mohon maaf ya agak bisingnya. Oke, kita lanjutkan. Jadi jangan kecepatan ya. Ya, mau kemana buru-buru teman-teman? Ya. Sayasla naron. Teman-teman, boleh saya kasih tahu rahasia lagi nggak? Mau nggak? Ini masih dari ikhfa. Masih dari ikhfa. Saya boleh kasih tahu rahasia lagi nggak? Ada 2 hal lagi. Belum selesai. Ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, teman-teman, siapa yang masih menganggap semua ikhfa dibaca dengan bunyi ang? Ayo, ada nggak yang masih menganggap ikhfa itu dibaca dengan bunyi ang semua? Ada? Boleh komen. Ya. Adakah di antara teman-teman yang menganggap huruf ikhfa itu semuanya dibaca ang? Ada? Boleh jujur ya. Silakan. Siapa? Ada nggak? Nggak boleh. Ya. Tidak semua ikhfa dibaca dengan dengungan ang. Nggak. Contoh di sini ini nggak boleh ang.
Sayasla naron tetot. Salah. Hah? Terus yang boleh dibaca eng apa? Hukum tajwid ikhfa, nih saya zoom. Hukum tajwid ikhfa yang dia boleh dibaca menyerupai eng hanya ketika bertemu dua huruf apa aja? Huruf qaf ya dan huruf kaf. Oke? Disebutnya ikhfa apa? Disebut dengan ikhfa ab'ad. Secara jarak, secara dengung disebut dengan ikhfa adna. Ada pembagiannya lagi. Ya, kalau ini apa? Ini ausat ikhfanya, bukan adna. Ya, kalau ikhfa adna atau ab'ad, ya ketemu qaf dan kaf baru ang dia. Ya, contohnya min qablikum boleh. Atau misalnya huruf kaf, angkana boleh. Ya. Kenapa dengungannya disebut dengan adna? Karena dengungannya kuat dari hidung, maka bunyinya pasti akan eng. Ya, paham ya? Paham dulu sampai sini nggak? Ini yang harus dibaca kuat, ya. Kalau ini dengungannya dibaca tengah-tengah, ya. Jadi nggak betul-betul eng. Sayasla naron, bukan rongza tetot, salah. Ya, oke. Jadi jangan betul-betul dari hidung. Ya, kalau dengungan yang dia betul-betul eng, dia tumpuan dengungnya di sini nih, di hidung. Narong. Nah, kalau di teman-teman pengen ngecek, ini saya kasih tahu rahasia lagi. Jarang kita bahas. Ya, perhatikan. Ikhfa yang dengungannya kuat ketika bertemu dengan qaf, dan kaf. Dengungannya kuat, menyerupai eng. Taunya dengungan kuat menyerupai eng gimana, Bang? Buka tutup hidungnya. Kalau dia suaranya hilang, itu dengungan kuat. Kalau dengungannya dia nggak hilang, berarti itu dengungannya bukan kuat. Nih, ang, betul-betul hilang, itu dengungan kuat. Tapi kalau misalnya hanya berubah, ketika ditutup masih ada suara, itu dengungan yang tidak kuat. Paham? Boleh saya bahas seperti ini? Atau bertele-tele? Ya, paham sampai sana? Jadi ikhfa itu bukan hanya sekedar ikhfa, ya, gitu. Oke, ada pembahasannya, ya. Di sini, ya, untuk ngecek teman-teman, ya, apakah dia dia masih kuat nggak nih? Ini nggak boleh kuat karena ausat, ya. Maka cek hidungnya, ya. Masih ada suara mengalir, berarti itu tepat, ya. Kalau masih ada suara mengalir itu tepat, teman-teman, ya. Tapi kalau misalnya gini, perhatikan, maaf. Tapi kalau misalnya seperti ini, hilang, salah tuh. Itu eng tuh. Ya. Yang ngerasa ada manfaat 1.300 orang di pojok kanan atas. Coba yuk tap layar yuk dan share ya. Di pojok kanan bawah ada tanda panah. Yuk di share ke grupnya masing-masing. Semoga jadi pahala jariah. Amin, ya. Oke, silakan difoto dulu. Ya. Gitu kan, soalnya kemarin ada yang bilang kelamaan. Pembahasan kita kelamaan nih, bertele-tele, kelamaan. Ya memang seperti ini pembahasan saya. Gitu, ya. Silakan difoto teman-teman. Ya, kalau ada manfaat silakan dibantu tap layar dan share, ya. Oke, semoga jadi manfaat buat semua. Amin, ya. Gitu. Saya izin dampingi teman-teman pelan-pelan, ya. Gitu. Ya, lanjut. Ya. Jelas ya, alhamdulillah. Makanya jangan lupa kalau ada yang manfaat di share, di tap layar, ya. Dan jangan lupa sebutkan kalimah-kalimah Allah, takbir. Takbir, Allahu Akbar. Nah, gitu ya. Sayasla naron. Boleh saya kasih tahu lagi rahasia nggak? Belum selesai. Masih dari ikhfa. Atau mau lanjut aja? Atau mau Bang bahas lagi apa yang belum? Boleh saya bahas lagi? Atau udah Bang bosan ikhfa terus? Boleh kita bahas? Boleh ya? Ada satu lagi yang belum? Masih dari ikhfa. Ikhfa aja banyak ya pembahasannya ya? Ya nggak apa-apa gitu. Ya, kita pelan-pelan aja, ya. Oke, teman-teman saya pengen nanya. Ini masih dari ikhfa. Zal itu huruf yang tipis atau huruf yang tebal? Coba boleh komen. Zal itu huruf yang tipis atau huruf yang tebal? Coba. Zal huruf yang tipis atau huruf yang tebal, teman-teman sahabat Quran sekalian? Zal adalah huruf yang tipis. Zal huruf yang tipis. Maka oke, ada pertanyaan dari saya. Mana bacaan yang tepat? Ya. Saya udah kasih bocoran. Zal adalah huruf yang tipis. Mana bacaan yang lebih tepat? Yang pertama, kita tebak-tebakan dulu baru saya jelaskan. Ya, biar kita lebih berpikir.
Zal adalah huruf yang tipis. Mana bacanya lebih tepat? Sayasla naran za. Itu yang pertama. Yang kedua, sayasla naran za. Ingat, tipis. Huruf zal tipis. Mana yang betul? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama roza, yang kedua roza. Mana? Yang kedua. Karena kalau yang pertama kenapa salah? Karena baca ketika dengungnya nggak senyum. Harus senyum. Karena kan siap-siap melafalkan zal. Roza. Gitu teman-teman. Ya, diperhatikan deh bacaannya. Ya, gitu. Paham ya? Silahkan difoto. Ya, jadi ini huruf ini dengungannya harus tipis. Ya. Dengungannya tipis. Tuh, ini pembahasan kita apa namanya? Sebanyak ini ikhfa doang. Ya, bisa 30 menit kita ngebahas ikhfa saja. Ya. Oke, seru nggak? Coba. Nih, penontonnya turun, berarti teman-teman kurang aktif nih. Tuh lihat, jadi 1000 ya. Nah, itu penontonnya berarti kurang aktif, nggak seaktif tadi. Dianggap nggak aktif live-nya. Jadi diturunin penontonnya. Lanjut. Ya, semoga aktif teman-teman. Tap like dan share. Sayasla naran. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kerja Ustadz? Nggak, biasanya walaupun kerja tetap naik kok. Ya, gitu. Ya, sip. Kita lanjutkan kembali. Ya, kita lanjutkan kembali. Sekarang huruf zal, teman-teman sekalian. Ya, boleh kita bahas huruf zal? Ya, kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf zal itu akan saya bahas. Ada 4 kesalahan. Nah, ini juga akan berlama-lama nih di huruf zal nih kita nih. Ya, huruf zal itu ada 4 kesalahan, teman-teman sekalian. Ya, saya izin geser sedikit ke sini. Kesalahannya seringkali terjadi ketika kita melafalkan huruf zal adalah yang pertama betul-betul digigit. Ya, betul-betul digigit. Ya. Nanti kita bahas untuk kesalahan poin pertama, nanti kita bahas paling akhir. Poin 2, poin 3, poin 4 ini kesalahannya besar karena mengganti zal menjadi huruf dal. Ya. Narada salah. Ya, gitu. Oke. Selanjutnya, ya, amin ya Allah, amin. Selanjutnya, teman-teman sekalian. Nah, ini udah mulai pada capek nih. Capek teman-teman? Capek. Huruf selanjutnya ada huruf zai. Ya, ini juga salah. Ya, huruf zai juga salah. Naroza salah juga. Ya, yang terakhir dibaca menjadi huruf jim. Naroja. Jangan jadi dal, jangan jadi zai, jangan jadi jim. Naroda, naroza, naroja. Salah. Ya. Oke, teman-teman sekalian. Ya. Salah. Nanti seperti apa melafalkannya? Sip, kita bahas. Kita bahas teman-teman sekalian, ya. Huruf zal. Nih, ya. Huruf zal. Nah, jadi zal dilafalkan itu bukan betul-betul digigit. Kenapa bukan betul-betul digigit? Kalau digigit nanti ada sifat rokhwa yang berubah menjadi syiddah, ya. Gitu. Oke. Ntar kalau saya belajar ngaji online di sini apakah bisa menjadi saksi di akhirat? Insya Allah. Ya, tapi tetap teman-teman harus cari guru. Nggak cukup dengan lewat online dan tidak diperhatikan. Harus ada guru private kalau perlu, ya. Oke. Biar apa? Biar teman-teman bisa betul-betul diperhatikan oleh bacanya oleh guru teman-teman semua. Ya. Oke, lanjut. Naradza, ya. Sip. Jadi di sini huruf zal, ya, bukan digigit. Ujung lidahnya diapain, Bang? Kalau digigit kenapa? Nanti sifat rokhwah mengalir suara berubah menjadi syiddah. Syiddah itu tertahan suara. Lantas bagaimana cara melafalkan huruf zal? Ujung lidah disentuhkan ke ujung gigi seri atas, bukan digigit. Ditempelin doang tipis-tipis. Ya. Dalilnya apa? Wadha'u wadzalu wasalil ulya min tarafaihima. Nah, gimana tuh, Bang? Gitu ya. Gimana tuh, Bang? Gini. Ya, saya contohkan. Perhatikan. Nah, jadi huruf zal itu dilafalkan cukup menyentuhkan ujung lidah kita ke ujung gigi seri atas tipis-tipis. Tipis aja. Biar apa tipis? Biar ngalir suaranya. Rokhwah. Biar ngalir.
za, ri, zu. Kalau dia digigit hilang suaranya. Tuh. Da. Bunyinya jadi kayak huruf dal. Da. Da. Enggak. Za. Ngalir. Za. Tipis-tipis tempelinnya. Wadhu wadzalu wathalilu liya min tarafaihi. Ada pembahasannya. Ya. Jelas teman-teman sekalian? Nah, gitu ya. Paham ya? Baik, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Ya, kita lanjutkan kembali. Salah. Masih semangat nggak? Yo, coba kalau masih semangat tunjukkan semangatnya, tap-tap layarnya, share-nya, ya, biar dapat ilmu, dapat pahala jariah dan pembahasannya kita pembahasan paling detail pelan-pelan, ya sesuai dengan apa yang saya ketahui, detail sesuai versi saya, ya gitu. Oke, ya karena kalau saya tidak tahu saya nggak akan sampaikan, ya. Kalau ada yang saya tidak sampaikan berarti itu saya belum yakin, ya. Tapi yang saya sampaikan yang saya sudah yakin. Biar apa? Biar tidak menyesatkan teman-teman. Ya, karena banyak hari ini yang dia memaksakan, ya, merasa dirinya ustadz, malu nggak bisa menjelaskan, akhirnya salah pembahasannya, apalagi Quran, ya, oke, itu lanjut. Jadi zal dilafalkan zazizubaz, gitu ya, bukan digigit, ya, dan jangan sampai poin 2, poin 3, poin 4 itu teman-teman hafalkan. Amin ya Allah. Terima kasih Bang Iskandar ya. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian, ya. Zal, ya. Nah, alhamdulillah ada live Ustadz tiap hari jadi kebantu saya talaki cuma 1 kali seminggu. Iya, ya. Anggap saja live ini bentuk murojaah, teman-teman sekalian. Nah, tetap teman-teman harus ada yang talaki langsung ke gurunya langsung masing-masing. Di sini hanya untuk belajar bareng menguatkan, ya. Jadi sebenarnya saya bukan guru teman-teman. Saya teman, rekan, partner belajar dari teman-teman semua. Siapa saya sombong banget ya, ngerasa guru di hadapan teman-teman. Ya, sip. Makanya saya tidak pernah mengustadkan diri saya sendiri, ya. Karena tanggung jawabnya besar. Ya. Lanjut. Zal. Ketika dia berharokat baris atas, dia dibaca dengan vokal A. Disebut dengan harokat apa? Disebut dengan harokat fathah. Ya. Oke. Nah, huruf hijaiyah apapun yang berharokat fathah baris atas dibaca dengan vokal A. Ya, maka zalnya nggak kita baca zi, ya, zalnya nggak kita baca zu, tapi zalnya kita baca za dengan vokal A. Oke? Nah, sekarang cara menyempurnakan vokal A dari harokat fathah ada pembahasannya. Wal maftuhu bil fathi fham, buka mulutnya. Oke? Buka mulutnya. Ya, za. Apakah cukup huruf zal ketika fathah hanya dibuka mulut? Tentu tidak. Apalagi Bang yang harus dibahas? Zal itu huruf yang tipis, huruf yang tebal. Zal adalah huruf yang tipis. Maka huruf yang tipis itu karakteristiknya dibaca dengan senyum. Ya. Jadi ketika zal fathah dibuka mulutnya sambil senyum. Contohnya seperti apa? Nih. Ya. Contohnya seperti ini. Bukan za, ini hanya buka mulut. Za, tapi senyum. Za. Nah, biar kerasa tipisnya. Ajib, Masya Allah ya. Gitu teman-teman, kita janji dampingi teman-teman berhuruf berharokat, berhukum tajwid sesuai dengan apa yang saya ketahui. Yang saya tidak tahu saya nggak akan sampaikan. Ya, za tipis, za jangan za, ya. Sip, lanjut lagi teman-teman. Zal di sini berharokat fathah, berjumpa sama alif, maka ini dibaca dengan kadar panjang berapa? Berapa harokat? 2 harokat atau 1 alif. Nama hukumnya apa? Mad tabi'i. Tuh, kita ulang-ulang. Jadi teman-teman yang ngerasa, aduh Bang saya telat, nggak apa-apa karena kita bahasanya selalu diulang-ulang insyaallah. Ya. Oke, mad tabi'i bukan hanya fathah ketemu alif, ada 2 lagi, dhammah dan kasroh. Dhammah ketemu pasangannya wawu sukun, kasroh bertemu dengan ya sukun. Nah, ya. Cara baca 2 harokat biar nggak kepanjangan dan nggak kependekan, konsisten 2 harokatnya, nggak apa-apa, diayunin dulu 1 kali dengan nada. Ya, turun naik ron. Kok nak sih? Kan tadi lagi ngebahas zal. maaf ya. Tuh, ya, ini berarti sudah mulai capek nih, Masya Allah. Nih, yang ini maksud saya. Nah, tinggal geser aja. Nah, gitu ya. Kok jadi huruf na lagi? Huruf zal. Ya. Allahu Akbar. Mohon maaf ya. Saya kehilangan konsentrasi. Oke. Nah, huruf zal 2 harokat dia. Kalau ada fathah ketemu alif, dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. 2 harokat itu sepanjang apa? Diayunkan 1 kali. Turun naik ta.
turun naik ta, zata, naron zata, gitu aja gitu. Ya, Masya Allah, Allahu Akbar. Lanjut ya. Oke. Naron zata. Sekarang kita akan membahas huruf ta, teman-teman. Ya, Masya Allah. Nih, perhatikan baik-baik. Huruf ta, siapa yang melafalkan huruf ta masih keliru dengan cara menjulurkan lidah keluar mulut, ya, atau menggigit ujung lidah. Hati-hati, itu bukan makhraj huruf zal, ya. Huruf ta, ya. Oke. Nah, siapa di antara teman-teman yang melafalkan huruf ta, lidahnya masih menjulur ke area luar mulut? Hah? Menjulur ke area luar mulut itu macam mana, Bang? Seperti apa? Oke, saya contohkan. Seperti ini. Ya. Yang melafalkan huruf ta masih seperti ini. Tatitubat. Perhatikan baik-baik ujung lidah saya. Tatitubat. Nah, ujung lidahnya keluar, salah. Kenapa? Karena itu bukan makhraj huruf ta. Kenapa sih harus bahas makhraj? Karena esensi tajwid itu makhraj. Jadi aneh kalau teman-teman belajar tajwid tapi nggak ngebahas super huruf dengan detail, ya, atau dengan maksimal gitu. Ya, agak aneh karena arti tajwid tartil kan kita diperintahkan oleh Allah baca Al-Qur'an tartil. Tartil itu apa? Tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, mentajwidkan huruf dulu baru ke idgham, ikhfa, idmam tabi'i dan yang lain-lain. Jadi kalau belajar tajwid nggak belajar huruf agak aneh, kurang sempurna karena esensi tajwid itu huruf. Oke, kembali lagi. Huruf ta dilafalkan bukan dengan menjulurkan lidah keluar mulut. Ya. Tapi huruf ta dilafalkan seperti apa? Kita cek. Nih. Ya. Kita cek huruf ta jangan sampai dilafalkan menjulurkan lidah keluar mulut atau seperti digigit. Ya. Ta punya makhraj. Ya, makhraj itu tempat keluar huruf dari mana? Dari torful lisan. Dalilnya apa? Wa ta'u wa dal wa tamin huwa min ulyasanaya. Ya, ujung lidah menyentuh dengan pangkal gigi seri atas. Seperti apa? Nih, ilustrasi gambarnya seperti ini. Tuh, ada. Ya, ada pembahasannya. Ada caranya. Nih, jadi kita punya gigi seri atas nih. Bagian pangkal atau bagian gusi tempat tumbuhnya tempelin pakai ujung lidah kita. Ya. Jadi bukan keluar mulut ke sini, bukan. Ya. Oke, jadi ketika dilafalkan, teman-teman sekalian, perhatikan baik-baik. Ya. Jadi bukan gini, tatitu, tapi tatitu, nggak kelihatan ujung lidahnya, ya. Oke, nah sekarang, ya, huruf ta itu punya sifat, nggak perlu kita bahas semua, kita bahas salah satu hal yang perlu betul-betul diperhatikan. Ta punya sifat hams, hams itu artinya mengalir nafas. Pengkhususan untuk dua huruf yaitu kaf dan ta hanya berupa percikan nafas, ya. Oke, kalau dia nafasnya keluar melebihi kadar percikan disebutnya takaluf. Takaluf itu berlebihan. Mukammalan min ghairi ma takalufi. Ya. Contoh huruf ta yang nafasnya berlebihan seperti apa? Contoh huruf ta yang nafasnya berlebihan seperti ini. Perhatikan. Tatitubat. Salah. Ya. Tatitubat. Salah. Salah. Ta itu punya sifat nafas memang, tapi nggak berlebihan. Sifat nafasnya hanya berupa percikan nafas saja. Jadi gimana? Ta, ti, tu, at, it, ut. Cukup. Cukup. Jangan berlebihan. Ya. Oke, masih pada tetap layar nggak nih ini? Kayak sudah mulai pada loyo. Masih pada nge-share nggak nih? Kayaknya udah mulai pada loyo. Ya Allah, saya doakan teman-teman yang masih tetap layar, yang masih nge-share, semoga Engkau kasih pemahaman yang lebih ya Allah, karena beliau berikhtiar lebih ya Allah, karena beliau juga ikut nge-share dan men-syiarkan konten-konten baik ya Allah. Semoga Engkau berikan nikmat yang berlebih ya Allah. Amin. Ya, yang berikhtiar lebih akan mendapatkan apa yang sesuai dia ikhtiarkan, ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Ya. Narun zata at. Paham? Kita lanjutkan sedikit lagi, boleh? Ya, boleh ya. Sip. Huruf ta berharokat fathah, ya. Nih, pelan-pelan. Huruf ta berharokat fathah, baris atas. Kita ulang-ulang. Fathah dibaca dengan vokal a, maka tanya dibaca tidak ti, ya. Tidak
tu juga, tidak tu, tapi dibaca ta karena berharokat fathah baris atas vokal A. Ya, cara menyempurnakan harokat fathah gimana? Buka mulutnya, malah dihapus. Buka mulutnya, ya. Jadi ada penyempurnaannya. Penyempurnaan harokat ini disebut dengan itmamul harokat, nama kaidahnya. Ya, ada pembahasannya teman-teman. Ya, perharokat per huruf itu harus kita perhatikan. Ya, fathah. Jadi kalau teman-teman ngaji sama syekh itu lebih ketat biasanya. Ya, lebih ketat, sedikit-sedikit salah, sedikit-sedikit salah. Karena apa? Karena detail menjelaskannya. Karena pembahasannya detail. Ya. Jadi ketika teman-teman belajar sama Syekh Hanova misalnya di Bandung, itu ketat untuk dapetin sanad. Itu ketat untuk dapetin sertifikat atau ijazah. Ya. Nah, kalau teman-teman menemukan guru yang ketat seperti itu, ya jangan takut, diikuti malah. Karena mereka berusaha mendampingi teman-teman sedetail mungkin. Bukan hanya asal selewat. Ya, itu oke. Lanjut teman-teman sekalian, ya. Huruf ta itu ketika berharokat fathah, fathah artinya dibaca dengan vokal A. Caranya wal maftuhu bil fatham, dibuka mulutnya. Nah, cara menyempurnakan harokat itu disebut dalam kaidah adalah itmamul harokat. Ya, oke. Biar ngajinya nggak seperti orang yang sedang bergumam. Ya, gitu teman-teman sekalian. Ya, iya betul Ustadz, guru saya ketat banget, udah 1,5 tahun saya baru jilid 3. Iya, diikuti guru-guru seperti itu. Ya, ya, oke. Jadi jangan malah kabur. Hati-hati. Guru yang ketat itu adalah bentuk cintanya teman-teman, bentuk cintanya beliau sungguh-sungguh terhadap mendampingi teman-teman. Kalau dia tidak cinta ya udah asal aja mungkin. Oh ya udah bagus. Ya, bukankah kita sebagai orang tua ingin memberikan yang terbaik untuk anak? Pasti akan lebih ketat, betul? Sama teman-teman. Jangan kabur. Ya, justru dijaga, disupport guru-guru seperti itu. Ya, gitu. Nah, buka mulutnya. Huruf ta, huruf tebal, huruf tipis teman-teman. Belum selesai. Ya, huruf ta, huruf tebal, huruf tipis. Coba. Huruf ta, huruf tebal, huruf tipis. Huruf ta itu huruf yang tipis. Maka karakter huruf tipis dibaca dengan senyum. Berarti ada dua hal di sini. Dibaca buka mulut dan dibaca dengan tersenyum. Ya. Jadi kalau kita lafalkan, izin teman-teman sekalian, ya. Bukan hanya sekedar ta, tapi senyum. Ta, biar tipis. Ya. Paham ya? Nah, seperti itu teman-teman sahabat Quran sekalian. Oke. Baik. Kita lanjutkan lagi teman-teman sekalian. Ta, gitu ya. Oke. Ya. Ya, alhamdulillah. Teman-teman ya, silakan saya sambil menghela nafas dulu. Silakan dibantu tap play dan share dulu ya. Silakan. Kalau misalnya konten-konten seperti ini ada manfaat, ya, silakan dibantu untuk share. Silakan dibantu untuk tap layarnya. Ya. Teman-teman tahu nggak sih, ketika penonton aktif itu indikasinya tap layar dan share dan komen. Nah, kalau penonton aktif, kenapa? Akan membuat live-nya dinilai aktif. Kalau live-nya dinilai aktif, TikTok senang, akhirnya di-boosting oleh TikTok, disebarkan, lebih banyak yang nonton. Itu pentingnya banyak orang yang mengarahkan untuk tap layar itu. Ya, kita bersaing dengan konten-konten yang tidak bermanfaat. Maka konten-konten yang bermanfaat harus punya tempat. Makanya yuk disupport. Kalau misalnya teman-teman ingin support, kalau pengen konten-konten baik menghiasi TikTok, kalau teman-teman ingin dapat pahala jariah, kalau enggak usah berarti. Ya, kita lanjut. Nah, saya izin jelaskan huruf lam dan ha. Nah, ini sedikit lagi. Mungkin saya jelaskan huruf lam dan ha-nya dulu saja ya, karena saya ada kegiatan lain. Ya. Nanti sisanya kita lanjutkan kalau malam ada kesempatan kita live lagi insyaallah. Ya. Ini huruf lam. Ya. Siapa yang masih menganggap huruf lam itu serupa seperti huruf L pada alfabet? Ada? Yang melafalkan huruf lam sama saja dengan huruf L pada abjad alfabet, ada atau tidak? Kalau ada boleh komen, ada bang saya. Nah gitu ya, ada. Hati-hati, lam dengan L itu tidak betul-betul serupa. Ya. Oke, bedanya apa? Bedanya seperti ini teman-teman sekalian. Nih, kalau huruf L yang disentuhkan hanya ujung sisi lidah saja. Ya, perhatikan. Al,
la, al. Hanya ujung sisi lidah saja. Kalau teman-teman menyamakan lam seperti itu, maka salah lamnya. Lam punya makhraj, wal lamu adnaha limuntahaha. Bagaimana caranya? Al, la, al, li, ul, la, al. Bukan al. Nah, paham? Jadi bukan la, tapi la. Ya, gitu. Nah, jelas? Tidak Ustaz sudah bagi tahu, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, jadi jangan sampai serupa lagi. Ya, oke. Tanggung Ustaz, ya tanggung. Tapi saya nggak bisa kalau tanggung nanti saya jadinya bahasnya buru-buru. Saya nggak mau buru-buru bahasannya. Jadi saya cuma bahas sampai huruf H besar saja. Karena saya ada kegiatan lain. Ya, bisa kita bahas huruf Ba, tapi jadinya singkat-singkat. Nah, saya nggak mau yang singkat-singkat. Ya, jadi mending saya nggak bahas dulu. Nanti kita bahasnya ketika saya mulai lagi nanti. Ya. Oke, lam di sini sudah kita ketahui. Lamnya fathah dibaca dengan vokal A, buka mulutnya. Lam huruf tipis dibaca sambil senyum. La, ya, la. Oke, saya izin ya masuk ke huruf H besar. Karena lam sudah begitu banyak kita bahas tadi. Nah, sekarang huruf H besar. Nih, teman-teman sepakat nggak ini kita sebut dengan H besar atau ada yang menyebut ini H kecil? Nah, ya. Nah, ini adalah huruf H, tapi H-nya H besar, betul? Baik, H-nya berharokat baris atas. Nah, ini pas banget nih, H-nya berharokat baris atas. Teman-teman, H itu, ini H besar ya, H besar ya. H besar itu huruf yang tebal atau huruf yang tipis? Ayo, boleh komen. H besar nih, ya silahkan komen di kolom komentar. H besar, dia huruf yang tipis atau huruf yang tebal? H besar ya. Ingat besar, H besar, huruf yang tebal atau huruf yang tipis? Ayo. Huruf yang besar, H besar. Yang jawab tipis, yakin jawab tipis? H besar nih. H besar ya. Huruf yang tipis, yakin yang jawab tipis? Nah, yang jawab tipis mohon maaf teman-teman, betul. Yang jawab tebal teman-teman salah. Nah, ya, yang jawab tebal mohon maaf harus kita tilang ya. Ya, H besar itu huruf yang tipis. Bang, kan ini besar. Besar itu berarti tebal. Nggak ada hubungannya besar dengan tebal. Ya. Bahkan di Arab saja nggak ada yang namanya H sogir, H kabir, nggak ada. Ini hanya penamaan di Indonesia saja untuk memudahkan. Ya. Jadi jangan sampai teman-teman tertipu dengan diksi. Oh, H besar berarti tebal. Tidak. Ya. Oke, kena tilang nih yang bilang tebal ya. Mohon maaf, saya tilang dulu ya. Oke. Nah, teman-teman, kenapa dia bukan huruf yang tebal? Kita buktikan ya. Boleh nggak saya buktikan? Ya, saya buktikan ya. H besar ini apakah huruf yang tebal atau huruf yang tipis? Kalau misalnya kita misalnya sepakat, oke deh, kita sepakat dulu lah. H besar itu contoh misalnya kita sepakat nih. H besar itu adalah huruf yang tebal. Oke, kita buktikan dengan praktikal. Huruf to, coba kita bandingkan dengan huruf tebal lain. Huruf to ketika berharokat baris atas. To itu huruf tebal, huruf tipis teman-teman. Coba. Huruf to itu huruf tebal atau huruf tipis? Coba. Ini saya sengaja melibatkan teman-teman untuk aktif. Biar nggak ngantuk. Ya. Huruf to itu huruf tebal, huruf tipis? Huruf to itu huruf yang tebal. To berharokat baris atas atau fathah dibacanya to atau to? Coba. Boleh komen. Ya. To adalah huruf yang tebal ketika fathah dibaca ta atau to? Dibaca to. Oke, ini jawaban teman-teman sendiri ya. Karena to huruf yang tebal. Lanjut. Huruf qaf. Qaf itu huruf tebal, huruf tipis? Huruf qaf. Qaf. Qaf itu huruf yang tebal. Maka ketika berharokat baris atas, dia dibaca ka atau dibaca ko. Ayo, coba ramaikan kolom komentar. Qaf juga adalah huruf yang tebal. Ketika berharokat baris atas dibaca ka atau ko? Dibaca ko. Nah, ini huruf-huruf tebal nih. Yang tadi jawab H besar tebal. Berarti H besar ketika fathah nih dibacanya ho dong. Kan tebal. Iya, emang iya H besar ketika fathah dibaca ho. Iya enggak? H besar ketika fathah kan tebal. Teman-teman tadi yang jawab tebal, berarti dia dibacanya ho dong. Ho lah, kan tebal. Nah, gitu ya. Itu cara membuktikannya.
Ya. Jadi huruf tebal ketika fathah akan terdengar seperti O. Kalau teman-teman bilang ha besar adalah huruf yang tebal, maka harusnya dibaca ho ketika fathah, bukan ha. Ya. Hati-hati ya, jangan tertipu oleh diksi. Ha besar itu huruf ha besar berarti dia tebal, nggak ada hubungannya. Ya. Nah, gitu ya. Itu secara praktikal saja kita tampilkan. Secara kaidah hak besar kenapa disebut dengan huruf yang tipis? Karena dia punya sifat yang disebut dengan istifal. Istifal itu pangkal lidah nggak naik, akhirnya dia tipis. Ya. Nih, saya sengaja dampingi teman-teman perlahan-lahan, sedikit-sedikit, biar nggak asal selewat. Karena banyak hari ini yang mohon maaf, nggak semua, tapi ada. Saya harus berani sampaikan ini, ya, gitu. Membahasnya jadi keliru. Dan saya khawatir teman-teman yang jadi kena salahnya nanti. Ya. Oke. Jadi kalau teman-teman pengen mengikuti beberapa akun TikTok yang ngebahas tajwid, banyak. Tapi salah satu yang saya kenal, dan itu teman-teman insya Allah lebih ahsan, lebih aslam, lebih selamat. Ya. Ada namanya Ustadz Munawar. Ada namanya Ustadz Martunis. Kalau Ustadz Martunis bersama dengan saya pengambilan sanad Al-Fatihah langsung dengan Syekh Ali. Ya, diikuti. Yang lain banyak. Ya, itu insya Allah ya lebih tenang. Ya, selain itu ada juga banyak, cuman mungkin saya belum kenal. Tapi ada beberapa yang dia membahasnya, mohon maaf, itu tidak tepat. Ya, yang harusnya dibahas mad arid li sukun, yang harusnya dibahas madlin, dia bilangnya mad arid, beliau bilangnya mad arid. Ya, nah itu kan pentingnya pengajar itu bukan hanya bisa melafalkan, tapi dia juga bisa tahu paham teori. Karena apa? Karena nanti ada teori-teori yang salah disampaikan, akhirnya yang ikut salah jamaahnya. Gitu teman-teman. Ya. Oke, jadi penting. Ya, belajar ngaji itu penting dan kita perhatikan siapa dengan siapa. Ya, gitu. Berarti pilih-pilih dong. Mohon maaf, memang harus pilih-pilih. Pilih-pilih dalam arti apa? Untuk obat kita aja ketika sakit, obat raga kita pilih-pilih obat ya. Nggak asal kan? Sama, untuk nutrisi batin juga kita harus pilih-pilih dalam arti harus jelas siapa dia, apa pembahasannya. Gitu teman-teman. Ya. Gitu ya. Nah, gitu diikuti. Itu guru-guru, salah satunya tadi Ustadz Martuni, siapa lagi ya? Saya lupa namanya. Cuman yang saya kenal betul itu dua itu, ya. Oke, diikuti. Kalau Ustadz Martunis banyak talaki. Kalau Ustadz Martunis, kalau pengen talaki ke Ustadz Martunis tuh. Ya. Nah, lanjut. Lahab. Nah, perhatikan teman-teman, terakhir nih, ya. Udah. Cukup dulu ya. Kita baca dulu bareng-bareng. Ya. Gitu, kita baca dulu bareng-bareng ayat ke-2 dan ke-3 karena tadi kita ngebahas ayat 2 dan 3, ya. Bismillah. Praktekkan segala bentuk tajwid yang sudah kita bedah. Teman-teman hati-hati ya. Ketika kita belajar nggak cukup dengan pembawaan yang enak saja. Ya. Guru-guru dengan pembawaan enak belum tentu betul. Dalam arti seperti ini, saya pembawaannya misalnya enak, belum tentu saya paling tepat. Enggak. Tapi minimal teman-teman harus dilihat dulu, selain pembawaan, itu adalah nilai plusnya, tapi kaidah yang dibawa. Ya. Jadi hati-hati, bukan hanya sekedar lucu saja. Lucu, rame, nggak cuma sekedar rame dan lucu saja yang kita perhatikan, apalagi Quran. Gitu. Ya. Oke. Kita baca bareng-bareng. Bismillah. ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. Sekali lagi ya. ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. Oke, sekarang saya contohkan dari segi pelafalan langsung. ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. Nah, seperti itu ya. Sadaqallahul azim.